Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadgar Sinaga. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perdarahan intracranial pada bayi baru lahir. Perdarahan intracranial pada neonatus dapat terjadi karena yang pertama trauma mekanis, yang kedua trauma hipoksik. Trauma hipoksik sering terjadi pada bayi prematur karena susunan saraf pusat atau sistem sirkulasi serebral dan sistem autoregulasi yang masih imatur. Kemudian berdasarkan lokasi, yang pertama ekstraserebral, terbagi dua, ada rongga subdural dan rongga subarachnoid. Kemudian yang kedua parenchyma cerebrum atau cerebellum. Yang ketiga ventricle, yang berasal dari perdarahan matriks terminal, subterminal atau plexus choroid. Selanjutnya, terdapat 4 klasifikasi menurut Volk. Yang pertama, perdarahan subdural, banyak pada bayi cukup bulan dan karena trauma. Yang kedua, perdarahan subarachnoid primer, banyak pada bayi kurang bulan karena trauma atau hipoksia. Kemudian ketiga, perdarahan intracerebral, yaitu banyak pada bayi kurang bulan karena hipoksia atau trauma. Dan yang keempat, perdarahan periventrikular intraventrikular pada bayi kurang bulan karena hipoksia. Berikut adalah jenis penyebab gejala klinik komplikasi dari perdarahan. Yang pertama, subarachnoid. Penyebabnya asfiksia, koagulasi. Gejala kliniknya asimptomatik, kejang, LCS dengan darah positif, komplikasi hidrosefalus. Yang kedua adalah subdural, penyebabnya trauma saat lahir. Gejala kliniknya shock, stupor yang lambat, makrosefali. Komplikasinya subdural infusi. Kemudian yang ketiga adalah intracerebral, penyebabnya ekstraksi forceps, asfiksia prematur. Gejala kliniknya perdarahan apnu, komplikasi divisi motorik hidrosefalus. Dan yang terakhir keempat, periventrikular intraventrikular. Penyebabnya adalah trauma, asfiksia, dan prematur. Gejala kliniknya kelainan neurologik, komplikasi post-hemorrhagic hidrosefalus. Selanjutnya adalah gejala klinis dari perdarahan subdural. Yang pertama, pucat. Yang kedua, gangguan nafas. Yang ketiga, ikterus karena hemolisis. Yang keempat, peninggian tekanan intracranial. Itu bisa irritable, kejang, letargi, tangis melengking, ubun menonjol, dan sutura melebar. Kemudian dari diagnosis, yaitu yang pertama, riwayat kelahiran bayi. Apakah bayi lahir sungsang? Apakah terdapat kejang vokal, kelemahan otot, ubun menonjol, sutura melebar, atau dilatasi pupil yang bilateral. Dan pemeriksaan kedua itu adalah pemeriksaan radiologik atau USG. Yang ketiga, pemeriksaan angiografi dan ventrikulografi. Selanjutnya prognosis. Jadi, prognosis dari perdarahan intracranial ini tergantung besar kecilnya perdarahan, gejala neurologik yang ada, dan tindakan intervensi bedah. Selanjutnya, perdarahan subarachnoid primer terjadi akibat ruptur pada jembatan vena dalam rongga subarachnoid atau akibat ruptur pembuluh darah kecil di leptomeningeal. Yang kedua, timbunan darah terdapat di lekukan cerebral bagian posterior dan di fossa posterior. Kemudian gejala klinis. Yang pertama, kehilangan darah. Yang kedua, gangguan fungsi neurologik, biasanya irritabilitas dan kejang. Yang ketiga, apnu berulang. Apnu berulang ini bisa terjadi pada bayi yang prematur. Selanjutnya, diagnosis. Yang pertama, riwayat kelahiran bayi yang sukar dengan ditemukannya riwayat kejang. Yang kedua, pemeriksaan LCS. Terdapat perdarahan dan kenaikan kadar protein. Yang ketiga, pemeriksaan USG. Yang keempat, pemeriksaan CT scan. Kemudian adalah pelaksanaan. Yang pertama, simptomatik untuk mengobati kejang atau gangguan nafas. Yang kedua, pemeriksaan kadar darah tepi dan kardiovaskular. Yang ketiga, untuk mencegah terjadinya hidrosefalus. Jadi, prognosis dari perdarahan subarachnoid primer ini yang pertama, baik jika tanpa komplikasi trauma lahir atau trauma hipoksik. Yang kedua, dapat terjadi hidrosefalus akibat adesi sisa perdarahan sehingga terjadi obstruksi aliran ECS. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.